Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat. Semua oleh anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita. Biar seluruh kehidupan kita mau berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Melihat setiap kerinduan kita. Untuk berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Dia. Mari fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari terus terhubung dengan Sang Pemilik kehidupan kita. Kami bawa hidup kami Tuhan. Jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Membawa segenap hati kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa, urapi setiap kami lebih lagi Bapa. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Bapa. Dan setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan permasalahan setiap kami Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Yesus. Kala yang beracara pribadi lepas pribadi atas setiap kami pagi hari ini. Memenuhi setiap kami Tuhan. Mengurapi setiap kami. Melayakkan setiap kami Tuhan. Memberi damai-Mu bagi setiap kami. Sukacita-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Rasakan hadirat-Mu Bapak. Haleluya Yesus. Memberikan damai sejahtera. Oh, hadirat Tuhan yang memberi ketenangan di dalam setiap hati kami. Ku
Marilah semua yang letih, lesu, dan beban berat, mari datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Bila setiap kita yang pada pagi hari ini mengalami kesesakan, kita mau datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Lebih lagi katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Engkau Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan atas setiap kami Tuhan, yang tidak mustahil Tuhan. Yang mustahil Kau jadikan tidak mustahil bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang suka di mata-Mu.
gereja katakan dengan segenap hati, ku berserah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kau yang memegang kendali seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah.
bersorak-sorai demi nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang bersyukur katakan amin. Haleluya. Yang mengecap segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari lebih lagi kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji
kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab kita adalah milik Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semangat saja katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Siap kita ini berkati Tuhan, katakan amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan buat kasih-Mu Tuhan yang tanpa syarat mengasihi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia,
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Tuhan, bahwa salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami, memberikan kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Bahkan bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami Tuhan memiliki kasih seperti-Mu Tuhan, kasih yang tanpa syarat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semakin hari Tuhan bentuk kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi, shalom buat Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus. Pada minggu keempat ini kita akan belajar yaitu mengenali waktu yang berkualitas. Nah, bisa ditampilkan ayat firman Tuhan, kita pelajarin sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yaitu di Markus 10 ayat 13 ya sampai 16. Ada baiknya kita sama-sama baca ya Bapak Ibu, biar pagi hari ini kita memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Karena saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita sama-sama mau belajar semua, tidak ada yang sempurna di sini. Baik, kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu ya. Biarkanlah anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, memberkati mereka. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita semua bahwa Dia memberikan ungkapan kasih-Nya kepada setiap kita yang sudah kita pelajarin dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu mengenai waktu. Yang pertama tentu kita masih ingat ya, Tuhan memberikan kasih-Nya, ungkapan kasih-Nya dengan kata-kata yang menguatkan, yaitu kata-kata yang berkata di firman Tuhan banyak sekali bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Lebih dari burung pipit yang ada. Berharga sehingga Tuhan menggantikan bangsa-bangsa untuk kita. Nah itu kata-kata yang Tuhan berikan sebagai ungkapan kasih-Nya. Begitu juga harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya sekilas balik dulu ya apa yang sudah pelajarin sepanjang bulan ini. Begitu juga kita sehari-hari di dalam kehidupan kita, kita juga memakai kata-kata kita baik kepada orang tua kita, kepada anak kita maupun kepada sahabat-sahabat kita, yaitu kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengkonfirmasi, yang memberikan mereka satu confident ya, atau satu kepercayaan diri sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Kristus dengan baik ya, dalam perkembangan secara kejiwaannya juga sehat rohani dan sehat jiwa gitu ya. Nah untuk yang kedua yaitu memberi. Nah Tuhan Yesus telah memberikan kita contoh dan teladan, memberikan dirinya bahkan mati sampai di kayu salib untuk menebus kita. Itu karena kasih-Nya. Begitu juga kita harus memiliki kasih yang daripada Kristus untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada, kantor maupun sahabat kita. Dan yang ketiga yaitu memberi, yaitu melayani ya. Yang ketiga yaitu melayani. Nah bukan hanya kita mendengar, tapi mari kita sama-sama mempraktekkan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan yang ketiga tadi melayani. Nah melayani sesama kita, melayani orang tua ya seperti yang sudah dikhotbahkan ya. Semasa
ada waktu yang hari ini kita akan pelajarin ya. Dan hari yang keempat ini yaitu memberi waktu yang berkualitas. Nah, kenapa murid-murid itu marah kepada orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus? Karena waktu itu di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya itu yang terakhir kali, yaitu dari Galilea, wilayah Galilea untuk menuju ke kota Yerusalem. Itu sepanjang itu adalah yang terakhir, karena sesudah itu Yesus di sana dia akan disalibkan dan dianiaya dan dihakimi dan serta diserahkan oleh orang-orang pemuka agama Yahudi. Ya, nah oleh sebab itu di dalam sepanjang jalan bersama dengan muridnya, Yesus memberitahukan kepada muridnya bahwa penderitaan di kota itu sudah menantinya. Nah begitu mereka di tempat itu, ketika mereka ada orang yang membawa anak-anak itu kepada Yesus, marah ya, murid-muridnya marah kepada orang tersebut karena murid-muridnya berpikir ini waktu yang sangat berharga. Ya, waktu Yesus ya memang sudah singkat ya dan sangat berharga gitu. Oleh sebab itu dia melarang ya, murid-muridnya melarang Yesus untuk melarang anak-anak itu tidak untuk mengganggu Yesus seperti itu. Tapi sebaliknya apa yang dilakukan Yesus sebagai ungkapan kasihnya. Dia memberikan, bahkan dia marah kepada muridnya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Nah karena apa saudara? Yesus menyatakan kasihnya sebagai ungkapan kasihnya kepada anak-anak itu, bahwa satu hal yang kita mau pelajarin sama-sama, ia mau melayani anak-anak, ia mau mengasihi anak-anak, dan ia mau memberikan waktu yang berkualitas itu kepada anak-anak tanpa memandang status dan sosial. Nah pada pagi hari ini kita sama-sama ya, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita semua tidak ada yang sempurna. Mari kita sama-sama belajar mengenai waktu yang berkualitas yang seperti yang Tuhan berikan kepada anak-anak itu, bukan hanya sekedar lalu ya dadah gitu ya, enggak ya. Atau ya sekedar aja tidak, tapi dia bersama-sama anak-anak itu dia memeluk mereka, dia memberkati mereka. Di situ kita melihat bahwa Yesus memberikan waktu yang berkualitas itu kepada anak-anak tanpa nomor satu yang akan kita pelajari, memandang status dan sosial. Nah begitu juga apa yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita juga tidak memandang status dan sosial kepada orang-orang baik orang-orang di atas kita ya, dalam arti biasa pada lazimnya orang-orang yang melakukan ya, memperlakukan orang lain berdasarkan status sosial mereka. Kalau mereka adalah orang berpejabat, mereka adalah orang-orang yang pejabat lah ya, memiliki kedudukan yang tinggi, yang terhormat. Wah benar-benar kita memberikan waktu sambutan yang benar-benar sepertinya menghargai banget gitu ya. Tapi kalau orang-orang di bawah kita misalnya, alah itu anak-anak apa sih ya gitu ya, enggak dianggap. Ya, bahkan anak-anak muda juga mungkin dianggap sepele bagi orang-orang yang mungkin mempunyai status sosial yang lebih tinggi ya di dalam hal seperti itu. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan kehendakin supaya kita jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Anak-anak itu juga berharga bagi kita. Karena apa? Berikan waktu kualitas yang terbaik tanpa memandang. Kenapa Tuhan Yesus memberikan di firman ini, Tuhan memberikan satu contoh bahwa anak-anak membutuhkan, dia melayani anak-anak tanpa melihatkan status mereka ya. Allah anak-anak ngerti apa sih. Begitu juga kita orang tua. Berbahagialah orang tua yang masih memiliki anak-anak yang kecil ya. Justru itu hal yang paling penting. Yang harus kita layani anak-anak. Karena anak-anak ini adalah masa emas. Ya, masa untuk mereka bertumbuh sebagai generasi muda. Kalau di dalam keluarga kita tidak memperhatikan anak-anak itu ya udahlah ngerecotin apa. Mereka bisa bertumbuh sendiri. Tidak demikian saudara. Semua kita harus belajar. Dari kecil kita belajar sampai tua pun kita belajar. Bahkan sampai mati pun kita belajar. Hanya orang mati yang tidak pernah belajar. Ya. Nah oleh sebab itu saudara.
Tuhan memberikan contoh kepada kita status anak-anak, walaupun dia anak-anak, walaupun dia masih muda. Tapi berikan waktu yang terbaik tanpa memandang, layani. Yang itu masih kita ada hubungannya dengan pelajaran minggu yang lalu ya. Jadi waktu yang terbaik yang kita berikan kepada anak-anak itu tanpa melihat, oh dia masih muda, dia masih kecil. Kadang-kadang anak-anak atau anak muda ya memberikan sesuatu penyampaian kepada orang tua. Kamu tahu apa sih? Masih kecil gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa memakai anak-anak itu. Kadang Tuhan bisa juga memakai anak muda ya, yang mereka lebih memiliki pemikiran yang lebih luas ya, untuk mengembangkan usaha ya, atau untuk di dalam hal-hal yang mungkin kita sebagai orang tua kita tidak tahu. Oleh sebab itu mari sama-sama mulai hari ini kita tidak memandang status sosial ya. Apapun orang yang ada bersama kita, berikanlah mereka tanpa memandang, memilah-milah. Misalnya saudara memberikan waktu kepada si A ya, karena berkedudukan, memiliki status sosial yang lebih bagus gitu ya, yang lebih tinggi, sudah gitu memiliki kedudukan, wah benar-benar memberikan waktu. Tapi membedakan pada saat mereka yang tidak mempunyai status apapun, Allah nggak dianggap gitu ya, memandang mata sebelah. Itu jangan kita lakukan. Karena kita bukanlah anak-anak dunia ya. Memandang sebelah matanya picek ya itu ya. Itu orang matanya picek ya gitu ya. Nah kita adalah matanya normal 2, bukan mata picek gitu ya, seperti itu. Nah oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam Kristus ya, kita sama-sama benar-benar kita bukan anak-anak dunia, tapi kita adalah orang yang sudah ditebus, kita adalah orang yang sudah diampuni, dan kita adalah orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi kita melakukan hal-hal yang memandang status sosial saat kita mengungkapkan kasih kita kepada siapapun, semuanya sama ya saudara. Semuanya sama, mereka adalah orang-orang berhak untuk dilayani, berhak untuk dikasihi. Karena kita adalah sesama manusia. Ya. Dan yang kedua yang akan kita pelajarin yaitu memberikan waktu kita sepenuhnya. Kualitas dari waktu yang berkualitas, yaitu yang kedua yang kita pelajari, memberikan waktu kita yang sepenuhnya. Memberikan waktu kita sepenuhnya, seperti kita lihat Yesus walaupun dia adalah orang yang sangat sibuk, tapi dia memberikan waktu yang sepenuhnya kepada anak-anak itu, sehingga dia memeluk mereka dan memberkati mereka. Di situ kita melihat waktu yang berkualitas ini yang Tuhan berikan kepada anak-anak ini. Saya percaya anak-anak ini pasti akan menteladani, satu saat mereka bertumbuh menjadi orang dewasa, mereka akan mencontohi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka, memberi waktu. Nah, banyak hal yang di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita lupa memberikan waktu kepada anak-anak kita. Karena kita pikir ya udahlah, mereka mungkin banyak hal yang tidak mereka tahu, sehingga kita miss ya, lupa di dalam mendidik mereka. Akhirnya ketika mereka bertumbuh, mereka menjadi anak-anak yang troublemaker, bukan menjadi berkat tapi menjadi troublemaker. Atau ketika mereka bertumbuh, mereka adalah orang-orang yang mengalami goncangan di dalam kejiwaan mereka ya. Bahkan banyak hal yang terjadi yang di luar apa yang kita inginkan sebagai seorang orang tua yang ada ya. Begitu juga dengan anak muda, karena di sini juga ada anak muda. Semasa engkau masih muda, biarlah memberikan perhatian penuh kepada teman-temanmu di sekitar. Mungkin ada teman-temanmu yang membutuhkan engkau, mereka lagi banyak hal yang membutuhkan saudara untuk tempat curhat ya, untuk tempat curhat, sehingga mereka tidak melakukan narkoba, free sex dan hal-hal yang sebagainya. Nah, begitu juga para orang anak muda ya yang
bersama dengan masih ada orang tua di dalam keluarga, perhatikan orang tuamu. Karena inilah waktu untuk cara kita mengungkapkan kasih, yaitu memberikan waktu. Jangan kita sibuk sendiri dengan dunia kita. Biasanya orang yang sudah tua mereka selalu ada di rumah ya, jarang pergi ya. Lalu anak-anaknya mana kok nggak ada ya, kecuali anak-anaknya di luar kota ya, beda ya saudara. Nah itu beda. Dalam arti ya masih ada hubungan calling ya sama teleponan atau waktu berkunjung ya, karena saya menetapkan kepada anak-anak saya, saudara adik anak-anak saya ya, kalaupun kalian sudah, kalau biasalah anak kos pasti pulang ya, nggak usah dibilang, pasti pulang kalau libur ya gitu. Dan tapi anak-anak yang sudah berkeluarga, dan anak-anak yang mereka kerja, puji Tuhan saya menetapkan kepada mereka, mereka punya waktu untuk orang tuanya, mereka minimal 1 tahun pasti pulang. Pasti pulang ya, anak saya yang sudah menikah juga dia minimal 1 tahun juga pulang. Karena saya menetapkan di dalam keluarga kita, sesibuk apapun kamu semasa orang tuamu masih hidup, beri waktu untuk datang mengunjungi orang tuamu, seperti itu. Nah saudara, yang kedua ini kita memberikan perhatian penuh. Banyak yang kita miss di dalam hal kita mendidik. Saya bicara dulu di dalam hal anak ya. Kenapa Tuhan memberikan kita contoh? Dia sangat mengasihi anak-anak dan memberikan waktu yang kualitas, begitu kualitas kepada anak-anak. Itu perhatian penuh ya, bukan hanya sekedar lewat ya. Dia datang, dia bilang datang, biarkan anak-anak itu datang dan dia peluk. Dan dia memberkati itu. Berarti dia memberikan satu perhatian penuh, bukan asal-asalan. Dan begitu juga yang Tuhan ingin kita lakukan kepada anak-anak kita, baik kalau anak-anak muda yang belum menikah, yang akan menikah. Berikan waktu perhatian penuh kepada anak-anakmu. Karena di dalam perhatian penuh inilah kita memberikan, seperti di Ulangan katakan, mengajarkan anak-anak kita berulang-ulang. Anak itu gak bisa dikasih tahu satu kali. Berulang-ulang sampai ngeresep gitu ya. Nah maka kalau ketika mereka meresap, mereka akan melakukannya. Mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan mereka. Kalau mereka diberikan contoh yang tidak baik, yaitu mereka akan menjadi orang yang kurang ajar. Ya, tapi mereka harus dididik berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pengertian kita sendiri, bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, tidak. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bawa anak-anak itu ke sekolah minggu, dan karena di sekolah minggu ya puji Tuhan ya, orang tua yang membawa ke anak-anaknya, yang mempercayakan guru-guru dan guru-guru yang juga memberikan mendidik anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang tua juga, karena waktu guru itu sangat singkat, berapa menit hanya di sekolah minggu. Selanjutnya untuk mendidik anak-anak itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua di dalam hal memberikan perhatian, waktu perhatian yang sepenuhnya. Jangan menjadi orang tua yang bayang-bayang, artinya punya waktu di rumah duduk bersama dengan anak tapi sibuk main HP. Anaknya sibuk main HP ya, masih kecil kasih HP gitu ya. Orang tuanya juga main HP ya, suami istri main HP. Akhirnya tidak terjadi terbangunnya satu relasi di antara anak dan orang tua ya, di antara suami dan istri. Sehingga tidak ada terbangunnya seperti hal itu. Begitu juga di dalam komunitas yang ada. Ya duduk bersama tapi masing-masing sibuk main HP ya. Nah tapi sekarang udah mulai, karena udah mulai yang saya lihat di dalam hal-hal yang itu udah mulai orang jarang ya kalau duduk bersama lihat HP, hanya sesekali saja ya. Memang masih ada hal yang banyak dilakukan orang, tapi juga ada juga yang tidak sebagian. Nah oleh sebab itu saudara, perhatian sepenuhnya ini bagaimana kita mendidik anak-anak itu yang seperti yang saya katakan, bukan menurut kebenaran kita sendiri, bukan dari turun-temurun kita wariskan lagi ke anak-anak kita, sehingga itu merupakan seperti lingkaran setan. Karena orang tua saya dulu tidak memberikan waktu yang tidak sepenuhnya memperhatikan saya juga
melakukan hal itu secara otomatis melakukan hal itu kepada anak-anak kita, enggak. Tapi benar-benar kita mendidik mereka di dalam karakter mereka, yaitu sesuai dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu yaitu di Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesetiaan, kesetiaan ya. Apalagi? Kelemah lembutan ya, kemurahan, kebajikan, penguasaan diri. Nah itu ke-9 buah-buah roh itu dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kadangkala di dalam hidup kita ini buah-buah roh itu tidak muncul. Karena dari kecil kita, apalagi kita saya dari background orang tua Buddha ya gitu ya. Jadi mereka untuk pengetahuan seperti ini mereka tidak mendapatkan hal-hal seperti itu. Mereka membesarkan anak-anak itu dengan naruri mereka sendiri gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya kita, apa yang menjadi pola dari orang tua itu kita diturunkan kepada kita. Nah yang Tuhan inginkan yaitu kita memberikan waktu yang berkualitas adalah memberikan perhatian penuh di dalam mendidik mereka di dalam karakter Kristus. Yaitu memiliki kasih. Ketika mereka memiliki kasih, kasih itu menutupi banyak. Bisa ditampilkan oleh Galatia 5 ayat 22. Ketika dia memiliki kasih, dia otomatis kasih itu memiliki, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Ketika dia bergaul di dalam yang ada, dia menerima kekurangan maupun kelebihan dari temannya. Karena dia memiliki tes ya. Ketika dia memiliki kasih, otomatis dia bisa menerima kekurangan dari temannya. Ketika dia bisa menerima kekurangan dari temannya, otomatis tidak akan ada konflik. Benar? Seperti itu. Dan yang kedua adalah sukacita. Ketika dia melihat temannya menjadi orang yang berhasil, dia bersukacita, tidak ada rasa iri hati. Ajarkan mereka ketika saya selalu berkata kepada anak saya dan kepada anak sekolah minggu, kamu lomba. Tapi untuk meramaikan perlombaan itu, untuk merayakan bersama-sama. Ketika temanmu menang, jangan sampai menangis, saya nggak dapat hadiah. Sampai dia tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Tolong ditampilkan terus itu ayatnya. Sehingga dia tidak memiliki damai sejahtera dan sukacita. Nah karena di dalam perlombaan itu memang selalu ada yang kalah dan menang ya. Tapi bukanlah hal yang diutamakan seperti itu, supaya kita mendidik dan memberikan perhatian penuh di dalam mendidik anak-anak kita itu untuk mereka tidak memiliki iri hati, sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka menjadi orang-orang yang sangat memiliki damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Mereka aman gitu loh, tidak merasa ketika mereka ada orang yang lebih berhasil dari mereka, mereka tidak akan memfitnah, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Mereka turut bersukacita, wah dia berhasil gitu ya. Bahkan yang positifnya mereka belajar, oh dia berhasil, saya juga lah mau berhasil seperti dia. Dan mereka memacu diri mereka untuk juga berhasil. Bukan untuk menjatuhkan ya, bukan untuk sikut kanan, sikut kiri dan naik ke atas, menginjak ke bawah dan naik ke atas untuk menjadi penjilat, untuk menjadi orang-orang yang seperti itu, enggak. Nah hal-hal karakter seperti inilah yang harus benar-benar diajarkan kepada anak-anak itu, yaitu memiliki damai sejahtera. Apapun keadaan yang sedang mereka hadapi, apapun masalah yang mereka hadapi, mereka harus memiliki tetap damai. Bagaimana mereka supaya tetap damai? Kita bawa anak-anak kita untuk mereka terhubung kepada Tuhan. Dalam hal masalah apapun bawa persoalan itu kepada Tuhan. Ya, atau sesuatu yang mereka ingini, kita juga mengajarkan mereka berdoa kepada Tuhan. Dengan begitu mereka memiliki damai sejahtera. Ya, nah kesabaran. Ya, biasa anak-anak kalau ingin memiliki sesuatu ya, mereka tuh nggak sabar. Pokoknya sudah dibeli makanan, pokoknya mau makan saat itu juga es krimnya. Padahal es krimnya udah jadi air gitu ya.
Tidak ada kesabaran. Nah, bagaimana mendidiknya anak-anak itu untuk menjadi sabar, nggak berkata, nak kamu harus sabar ya gitu ya. Enggak ngerti apa sih sabar itu tidak berbentuk ya, kecuali kita ngomong ini kue berbentuk kue gitu. Nah, sabar itu dilatih dengan karakter mereka. Misalnya kita melatih mereka di dalam memberi sesuatu, lalu membeli es krim di supermarket, pulangnya karena lumer, kita masukin dulu ke kulkas, nggak makan ya, kamu waktunya tidur. Nah di situ kita mengajarkan mereka untuk belajar taat, untuk memiliki kesabaran sehingga mereka kelak, oh iya, mereka bisa sabar untuk mendapatkan sesuatu. Kalau anak-anak itu tidak diajarkan dari kecil ya, mereka tidak akan sabar. Ya, mereka tidak akan sabar, mereka mau mendapatkan segala sesuatu itu dengan instan. Sehingga mereka melakukan banyak hal-hal yang di luar itu, mencuri lah ya, merampok lah, serta hal-hal yang lain ya. Sudah itu kemurahan, harus memiliki murah hati. Kalau sudah memiliki sesuatu, enggak semuanya ego. Itu semua untuk saya, tapi bagi untuk orang lain dan pikirkan orang lain juga gitu ya. Kalau biasa ya kalau kita makan ya di di undangan apa, jangan kita ambil semua. Kita nggak mikir orang yang datang belakangan nanti jam 8 ya, biasa ya ada yang undangannya karena mereka mempunyai sesuatu hal yang tidak bisa datang lebih awal di kondangan. Akhirnya ketika datang, wah makannya sudah habis gitu ya. Pikirkan orang lain, kita mengajarkan mereka memiliki murah hati gitu ya. Mau berbagi kepada orang lain. Sehingga ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka tidak menjadi orang-orang yang egois. Kebaikan, mereka harus selalu melakukan melakukan kebaikan, yaitu misalnya menolong temannya dalam hal-hal kecil. Ketika temannya tidak ada uang jajan, memberikan pada temannya atau penghapus atau pensil atau meminjam kepada mereka. Dan kesetiaan, mereka tetap setia ya kepada Tuhan dan setia kepada temannya ya. Ada ya kita melihat ya, karena dia tidak setia kepada teman, dia menjual temannya ya atau menjerumuskan temannya. Seperti hal ini jangan dianggap sepele, karena Tuhan memberikan waktu yang berkualitas untuk kita sebagai orang tua memperhatikan sepenuhnya kepada anak-anak kita. Kesetiaan mana lagi ada? Dan penguasaan diri ya, kok enggak ada itunya penguasaan diri ya. Itu udah 9? Udah? Hah? Belum? Udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi. Mana ini kok ayatnya bisa hilang? Jangan dikantongi ya. Oke, tadi sudah kemurahan, kebaikan, apa lagi? Kelemah lembutan, ya tidak kasar. Ya, kadang-kadang kita orang tua tidak, kenapa kita bisa sebagai orang tua kita bisa berkata kasar. Kita bisa melakukan kasar kepada anak-anak kita karena kita juga dulu dididik seperti itu. Atau kita melihat contoh orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan waktu yang memberikan waktu yang berkualitas itu, yaitu sepenuhnya memperhatikan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya, jadi memiliki kelemah lembutan, jangan kita membentak anak kita atau marah-marahin anak kita gitu. Nah, satu saat anak-anak kita besar, dia juga akan marah-marah dengan kita. Ya, dia ngomongnya juga akan kasar sama kita karena dia melihat contoh seperti itu. Ya, nah jadi jangan. Dan bahkan juga waktu ada siapa hamba Tuhan yang datang itu penatua saya penatua kami yang dulu sebelum saya menikah memang masih tinggal di Jakarta itu ya. Nah itu dia waktu mengisi acara di sini dia bilang ya kepada anak yang waktu itu ya, Tina waktu itu kita berdua berdiri sana. Dia bilang jangan pernah membentak anak. Karena ketika kita membentak anak banyak urat saraf sernya putus gitu ya. Nah jadi jangan membentak dan bahkan juga kita jangan marah-marah kepada anak. Ya, nah itu sangat tidak mempengaruhi kejiwaan mereka itu. Dan saya juga yang melakukan hal itu karena saya miss waktu itu dan saya tidak tahu bagaimana mendidik anak seperti itu ya, saudara. Jadi benar-benar itu diperhatikan, bersyukur anak saudara masih memiliki anak-anak yang masih kecil. Ya, ini adalah aset yang luar biasa ketika generasi ini tumbuh, mereka akan menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang troublemaker. Ya, bukan generasi yang bisa yang menghancurkan
negara ini, tapi generasi yang menjadi berkat bahkan bertumbuh bagi negara ini. Ya, sudah itu kelemah lembutan. Ya, yang ketiga yaitu penguasaan diri. Belajar ketika kita yang seperti saya contohkan, saya memberikan es krim kepada anak saya, lalu saya memasukkan ke kulkas. Karakter apa yang sedang kita gali dari mereka? 3 karakter, yaitu ketaatan, kesabaran, dan kelemah lembut, penguasaan diri. Nah, ketika mereka memiliki penguasaan diri, saudara, kemanapun mereka pergi, kita akan aman. Ya, ketika mereka diajak hal-hal yang tidak baik, mereka bisa menguasai diri. Ketika mereka tidak punya uang, temannya ngomong, ya udah kamu mau nggak dapat uang dengan cepat? Ya udah judi aja, ya udah mencuri aja, ya udah kita jual narkoba. Ayo kita bisa cepat kaya gitu. Tapi karena dia memiliki penguasaan diri yang dengan baik, ya, maka dia tidak akan melakukan hal itu, baik itu korupsi, ya, baik itu hal-hal yang melakukan secara instan yang tidak baik. Nah, itulah yang perlu kita benar-benar perhatikan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita adalah orang-orang, sementara saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Ada hal-hal apa yang saya belum memiliki di dalam karakter ini, di dalam waktu yang saya belum berikan kepada anak-anak saya, yaitu perhatian sepenuhnya seperti apa yang belum saya berikan. Ya, kita memperhatikan hal seperti ini, saudara. Nah, memperhatikan dan mengoreksi di dalam hidup kita. Nah, bagi anak muda yang misalnya kita berkata, bagaimana kalau saya sudah terlanjur, anak saya sudah besar, belum terlanjur, ya. Saudara bisa merubah, mulai memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anakmu. Mungkin kalau mereka sudah berkeluarga atau belum keluarga, membangun satu hubungan kembali. Karena tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Bagi orang tua yang anak-anak sudah besar bisa berdoa, bawa anak-anaknya kepada Tuhan. Ya, bawa anak-anak kepada Tuhan dan mulai membangun hubungan, ya, makan bersama, ya, memperhatian sepenuhnya misalnya apa yang dia perlukan, hal-hal kecil lah yang bisa kita siapkan, ya, seperti saya waktu itu di Jakarta, hal-hal kecil yang saya bisa siapkan ketika anak saya mau pergi kerja. Pas Pak Wandi biasanya dia yang selalu, suami saya yang selalu motong kepada mereka, tapi karena dia sudah pulang, saya tinggal di Jakarta, sebelum dia pergi menyiapkan dia makanan, ya, menyiapkan makanan ketika mau pergi, kita berdoa untuk mereka. Atau kalau anak-anak yang sudah besar, ya berdoa bersama. Enggak jadi itu satu hal yang perlu kita lakukan, ya. Bagaimana dengan anak-anak muda kita mengaplikasikan di dalam hidup kita dalam hal kualitas, ya, memberikan waktu yang berkualitas di dalam perhatian penuh. Berilah perhatian penuh kepada orang tuamu, kepada kakak adikmu. Karena ketika saudara orang tua sudah tidak ada, kakak adik inilah yang akan benar-benar kasih persaudaraan ini masih tetap terjalin, ya. Jadi perhatian kepada orang tuamu, jangan biar ya udah dia sudah tua, ngomong pun gak nyambung, enggak, jangan seperti itu. Kadang-kadang orang tua itu butuh waktu, saudara, ya, untuk mendengarkan dia, untuk mendengarkan curhatan orang tua. Mungkin dia capek, ya, mungkin dia mengalami loneliness, kesepian, gak ada teman bicara. Biasa orang tua sudah tua tidak ada teman bicara, ya. Temani mereka, ajak mereka bicara gitu, ya. Mereka akan sangat semangat dan mempunyai kehidupan yang semangat, ya. Ketika mereka memiliki semangat hidup, pasti umurnya juga akan lebih panjang, ya. Tapi memang umur ditentukan Tuhan, tapi setidaknya mereka bisa mempergunakan waktu mereka dengan baik. Gitu, ya. Mari kita aplikasikan semuanya itu sama-sama, ya. Termasuk saya, semuanya sama-sama kita, apa yang sudah kita dengar, karena kita datang ke gereja ini yaitu ke ibadah bukan hanya untuk duduk, datang, dengar, pulang lalu melupakan apa yang menjadi firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus, kita lakukan sama-sama, ya. Jadi jangan sampai, apalagi zaman sekarang, ya,
waktu yang berkualitas ini sangat penting di dalam perhatian sepenuhnya. Jangan sampai kita menganggap anak itu karena zaman sekarang itu zaman kafe ya. Saudara hang out ya. Udah tuh duduk-duduk sepanjang hari di kafe ya. Sampai berjam-jam lalu kita melupakan anak-anak kita di rumah. Apalagi anak-anak kita masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian kita. Kalau saudara miss dalam hal ini, yaitu saudara lupakan dalam hal ini, saudara akan menyesal. Menyesal, benar-benar menyesal. Karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Ya. Dan saudara mungkin, oh saya tidak nongkrong, tapi saya bekerja. Boleh, saudara bekerja boleh. Tapi kan berikan waktu yang berkualitas ini untuk perhatian sepenuhnya kepada anak-anakmu. Biasa bagi orang yang sudah kerja atau yang punya usaha pulang capek ya. Sudah pulang capek, kita namanya kedagingannya, kita juga pengen relax ya. Kita juga pengen santai ya, pengen kadang-kadang lihat HP sendiri, akhirnya jarang ngajak istri atau suami ngobrol atau anak-anak. Akhirnya ya udahlah mereka bertumbuh, sudahlah ada yang urus sama suster aja dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak ini pengen curhat apa yang mereka alami di sekolah tidak dapat gitu. Sehingga mereka bertumbuh menurut pengertiannya sendiri, bertindak menurut pengertiannya sendiri. Ketika mereka besar kita bilang kenapa anaknya saya seperti ini? Kenapa dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan? Karena kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik mereka di dalam jalannya Tuhan. Dan tidak pernah ada waktu pada mereka masalah untuk mendengarkan masalah dan persoalan mereka. Gitu. Ya, jadi benar-benar berikan waktu sepenuhnya memperhatikan nih. Kadang kita memperhatikan anak-anak kita, misalnya ada anak-anak yang masih kecil. Dia sudah mempunyai tindakan sakaratisme ya, kalau orang bilang tuh kekerasan. Kalau kita lihat ciri-ciri anak ini sudah punya ciri-ciri bohong ya, atau mempunyai ciri-ciri kekerasan. Kita udah harus waspada sebagai orang tua nih. Kita udah harus katakan kepada anak ini dan memberikan pengertian. Makanya firman Tuhan katakan berulang-ulang. Sehingga ketika mereka besar dan ketika kita juga besar yang sudah tua seperti ini. Kita bukan menjadi orang yang troublemaker. Tapi benar-benar bertumbuh di dalam seperti arahan Kristus. Kenapa kadang-kadang kita susah untuk bertumbuh di dalam Kristus. Banyak sekali persoalan masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Yang akhirnya kita juga kalah gitu ya di dalam hal ini adalah karena kita produk masa lalu yang tidak dididik dengan baik, akhirnya jadilah seperti ini. Tapi belum terlambat. Kita semua di sini masih bisa berubah. Benar? Baik kita memiliki karakter maupun sifat yang tidak baik bisa berubah? Bisa. Kita mau, dulu kita tidak memiliki sepenuhnya waktu dari orang tua kita. Tapi saat ini saya mau memberikan sepenuhnya waktu kepada anak. Saya memperhatikan sepenuhnya kepada mereka. Sepenuhnya ya, dalam waktu, sepenuh waktu itu ya setiap kita pasti bekerja ya. Bukan sepenuh waktu. Perhatian sepenuhnya ya. Jadi pulang kerja kantor capek, taruh HP, ajak duduk bersama ngobrol. Dan disitulah anak bisa curhat apa yang menjadi kesulitan mereka. Ya, seperti itu. Saya bersyukur ketika anak-anak kami punya masalah dan persoalan mereka bisa curhat kepada orang tuanya. Seperti itu, walaupun kita tidak sempurna. Tapi itu penting, sangat penting. Ya, kita semua berubah dan belajar. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, sudah mau pulang nih. Jadi jangan ada yang mengantuk ya. Yang terakhir yaitu apa? Memberikan waktu yang berkualitas seperti apa? Yaitu waktu yang berkualitas apa tadi? Mendatangkan manfaat bagi orang lain. Bagaimana kita mendatangkan manfaat bagi orang lain? Kita mulai dulu dari keluarga. Ya, mendatangkan manfaat bagi orang lain ketika anak-anak masih kecil. Dampingi dia. Ya, tadi perhatian sepenuhnya. Sekarang dampingi mereka. Supaya kelak mereka besar, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada kepada anak-anakmu itu adalah bermanfaat. Ya. Dan mendidik anak-anak kita
supaya mempergunakan waktu dengan baik. Ketika kita mempergunakan waktu dengan tidak baik, maka hasilnya juga akan kita tuai buruk. Ya, akan sia-sia. Tapi ketika kita memperlakukan waktu itu dengan baik, maka kita juga akan tuai. Yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Nonsen bagi anak-anak muda yang berkata, oh saya mau menjadi pengusaha sukses, saya mau menjadi dokter yang hebat. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya cuma main game. Bisa? Sampai mencapai seperti itu? Tidak bisa. Pergunakan waktu yang ada. Seperti Rich Warren berkata, yaitu pengarang buku Purpose Driven Life. Yaitu merupakan, katakan, waktu itu berharga. Sangat berharga, adalah harta yang sangat berharga. Ya. Waktu adalah harta yang sangat berharga. Karena apa? Karena waktu yang kita miliki itu singkat dan tidak banyak. Kita bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi kita tidak bisa menghasilkan waktu yang banyak. Hidup kita yang kita berikan, waktu yang kita berikan kepada anak kita, itu adalah sebagian dari hidup kita yang kita berikan kepada mereka, yang tidak kita dapat mengambilnya kembali satu saat. Karena apa? Waktu itu tidak akan pernah terulang. Benar? Ada bapak ibu yang anak-anaknya sudah besar. Oh ya nak sini kamu jadi kecil lagi, saya mau nemeni kamu. Saya mau temani kamu ke sekolah. Kayak mau nungguin kamu di sekolah, nggak bisa. Saya ingat waktu itu saya mengajar di sekolahan. Tapi karena anak saya yang ketiga mau sekolah. Dari kecil anak saya sekolah, saya selalu tungguin mereka di sekolahan. Jadi ibu-ibu yang duduk ya. Tapi kita tidak gosip, apa yang bisa kita jadi berkat bagi mereka, kita jadi berkat. Saya tungguin karena saya terpaksa berhenti di sekolahan. Saya tidak mengajar lagi. Tapi akhirnya saya menemani anak saya yang lagi sekolah. Saya bersyukur waktu yang bermanfaat, karena sebenarnya saya juga tidak mau berhenti, tapi karena suami saya bilang lebih baik kamu berhenti daripada kelak anak ini memang dia juga punya kebutuhan ya, dalam arti memang dia pernah kena virus. Jadi ya kita juga lebih waspada gitu ya di dalam menjaga dia. Daripada nanti kalau ada apa-apa dengan anak ini kamu akan menyesal. Akhirnya ya dengan berat hati dan akhirnya saya lerakan ya. Saya berhenti dan saya menjaga dia, mendampingi dia di sekolah. Saya puji syukur waktu yang saya berikan kepada anak saya, Kaizen masih kecil itu ya, sangat bermanfaat ketika dia masuk sekolah baru. Ya, dia mengalami satu masalah dalam arti dia mau olahraga. Ya gitu, tapi namanya dia anak baru ya, dia masuknya juga udah telat gitu ya di dalam pendaftaran sekolah. Jadi nggak ada teman ya seperti itu ya, nggak ada teman. Lalu gurunya juga belum perhatian, namanya anak baru ya. Jadi orang ini, jadi dia merasa sedih, dia bilang merasa sedih. Tapi karena ada kita sebagai orang tua yang memberikan waktu yang bermanfaat bagi dia bisa curhat. Dia katakan, oh dia lagi mengalami kesedihan, kok mereka nggak mau temani saya sih, nggak mau ini. Pokoknya dia udah sepanjang hari udah bete deh waktunya, kondisi keadaan hatinya sangat bete gitu ya. Jadi akhirnya saya memberikan pengertian kepada dia, memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Ya akhirnya dia bisa laluin itu dan dia bisa memanage hatinya. Itu sangat penting. Akhirnya dia bisa memanage hatinya untuk dia tidak kesal sepanjang hari itu. Saya bilang kalau kamu kesal sepanjang hari itu, setelah ini kamu akan ulangan Inggris. Sedangkan Inggris itu kamu pintar, saya bilang. Nah akhirnya dia bisa memanage hatinya, dia bisa menerima keadaan yang ada. Sehingga ketika dia ulangan dia mendapat nilai yang bagus. Seperti itu. Nah itu sangat penting, waktu yang bermanfaat untuk menemani anak kita. Ketika dia ada masalah, kita ada di sana. Jangan sampai anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu, atau ayah-ayah. Ibu-ibu, di manakah engkau ketika anakmu membutuhkan engkau?
Sehingga mereka bertumbuh dengan kekecewaan. Bertumbuh dengan pengalaman yang pahit dari hidup mereka. Akhirnya mereka ketika mereka besar, mereka bukan lagi menjadi, apa tadi yang ketiga? Memberikan manfaat. Memberikan waktu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mari kita sama-sama menyadari. Kalaupun anak kita ini yang masih kecil ya, yang saya ceritakan ya itu masa emas ya, 0 sampai 5 tahun. Masa SD juga perlu ya. SMP udah mulai beda pendampingannya. SMA juga beda yaitu sebagai teman gitu ya. Karena apa? Ketika mereka tidak punya fondasi yang kuat di dalam mereka setelah besar menghadapi persoalan masalah yang akan datang lebih besar lagi, mereka akan cepat rapuh. Dan mereka tidak bisa memiliki roh yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu sangat penting kita memberikan waktu kita, kualitas waktu kita yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Bagaimana ya kalau anak saya sudah remaja? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Berikan waktu manfaat bersama, waktu yang bermanfaat itu kepada anak-anak kita. Ya, duduk bersama, makan bersama, pergi bersama, dan kita juga lakukan itu bersama anak-anak kita. Walaupun mereka sudah menikah dan sudah bekerja, mari anak-anak muda juga berikan waktumu juga kepada orang tuamu. Jangan sibuk seharian. Karena orang tuamu sudah memberikan sebagian waktu mereka. Hidup mereka untukmu. Mari kita perhatikan orang tua kita. Karena waktu tidak akan kembali berputar. Dan waktu itu akan berlalu. Mungkin kita gak akan pernah lagi bertemu dengan orang tua kita. Atau kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan anak-anak kita. Kalau mereka sudah jauh. Ataupun mereka sudah tiada. Ada kan yang orang tuanya masih hidup tapi anaknya meninggal kan? Ada kan ya? Halo, ibu-ibu ada di sini? Kok pada diem? Pada tegang ya? Gitu. Ada. Jadi semasa ada waktu. Pergunakanlah manfaat waktu ini dengan baik. Ya, sehingga kita ketika mereka bertumbuh menjadi besar, mereka memiliki waktu yang bermanfaat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang mempengaruhi orang lain. Ya. Sesibuk-sibuknya kita, seperti yang Rich Warren katakan, kita bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi kita tidak bisa menghasilkan kembali waktu yang sudah hilang. Waktu kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga baik kita yang orang tua, baik anak-anak muda, baik anak-anak yang sudah bekerja, atau sebagai bapak ibu yang sebagai pengusaha, benar-benar kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah terjadi, apa yang salah, yang kita pernah lakukan karena ketidaktahuan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan binasa? Karena tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, pergunakan waktu yang ada. Jangan kita sibuk sendiri. Karena kalau tidak, kita akan menangis dan kita akan menyesal. Kita tidak melakukan apa-apa. Ketika ada orang tua yang datang pada saya, tapi bukan jemaat kita. Tolong doakan anak saya yang akan menikah dengan orang di luar sana, yang mulai tertarik gitu ya, mulai pacaran. Mereka benar-benar ibu ini menjerit dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, di manakah
ayah-ayah, ibu-ibu, ketika anakmu masih bersamamu, ketika mereka butuh perhatian, ketika mereka membutuhkan engkau untuk curhat, ketika mereka membutuhkan ajaranmu, didikanmu, di manakah engkau? Oleh sebab itu, belum terlambat. Baik kita yang masih ada anak kecil, maupun yang sudah anaknya besar, belum terlambat masih bisa telepon, membangun hubungan kembali. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Oke, kita akan akhiri kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita sama-sama menundukkan kepala dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kita benar-benar memiliki waktu yang berkualitas, yang seperti ungkapan kasih Tuhan kepada kita. Memberikan waktu yang berkualitas kepada setiap kita. Bukti Yesus memberikan waktu sepenuhnya kepada kita sebagai ungkapan kasihnya. Setiap kali kita berdoa, di detik kita membutuhkan Dia, Dia selalu ada. Dia selalu mendengar doa kita dan Dia selalu ada bersama kita. Mari kita menteladani apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Teladan di dalam memberikan waktu yang berkualitas ini tanpa memandang status dan sosial. Dan yang kedua, memberi perhatian, waktu sepenuhnya. Waktu yang berkualitas kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, memberikan waktu yang bermanfaat untuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara para singer menyanyikan lagu pujian ini, kita meng-flashback kembali, merenungkan kembali apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang ada sampai saat ini. Biarlah banyak hal yang sudah miss, yang kita tidak lakukan kepada anak-anak kita atau yang diperlakukan orang tua kita kepada kita, jangan kita pernah menyalahkan mereka. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memulihkan hatimu, menyembuhkan hatimu, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat dan membawa perubahan di dalam kita mengungkapkan kasih kita kepada orang lain, kepada anak kita, keluarga, suami, istri. Terima kasih Tuhan Yesus.
tua, baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai anak muda Tuhan. Terus Engkau memimpin jalan hidup kami Tuhan, untuk kami memakai waktu-waktu yang ada dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami bernafas. Ajar kami Tuhan untuk menjadi bijaksana Tuhan. Untuk memakai waktu-waktu kami yang singkat ini Tuhan. Tidak dengan sia-sia. Tapi kami mau pakai waktu yang singkat ini Tuhan. Untuk menjadikan waktu yang sangat berkualitas di dalam kami mengungkapkan kasih kami kepada anak kami, kepada orang tua kami, kepada sahabat kami, kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau pakai waktu yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengaplikasikan Tuhan waktu yang berkualitas itu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tanpa memandang status dan sosial mereka. Kami mau mengasihi mereka. Kami mau memberi waktu yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tanpa memandang mereka dari status mereka Tuhan. Beri kami hati yang daripadamu. Beri kelemah lembutan pada hati kami. Kerendahan hati kepada setiap kami Tuhan. Untuk dapat mengasihi sesama kami Tuhan. Dan memberikan waktu tanpa memandang status dan sosial. Dan juga Tuhan biarlah waktu yang sudah Kau berikan kepada kami juga. Kami mau mengaplikasikan juga Tuhan waktu yang berkualitas ini Tuhan. Dengan memberikan perhatian sepenuhnya Tuhan kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang di sekeliling kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga berikan kami Tuhan untuk dapat memberikan waktu yang berkualitas sebagai ungkapan kasih kami Tuhan. Yang meneladani Engkau. Yang selalu Tuhan. Ada Tuhan dimanapun dibutuhkan Tuhan. Yaitu memberikan waktu yang bermanfaat kepada anak kami. Orang tua kami. Dan orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan kami Tuhan. Sehingga kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna untuk-Mu. Pribadi-pribadi yang pulih. Pribadi-pribadi yang sembuh Tuhan. Dari masa lalu yang terhilang Tuhan. Sehingga apa yang sudah terhilang. Emosi yang tidak tercoverkan Tuhan. Boleh Kau pulihkan Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami. Kami mau memberikan dan mempergunakan waktu yang berkualitas ini dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi firman-Mu dan kuasa Roh-Mu Tuhan tidak pernah terbatas dengan apapun. Terus bekerja, terus menuntun kami, terus membimbing kami. Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sampai kami menutup mata kami semua Tuhan. Kami sudah menyelesaikan segala pekerjaan kami dengan baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terus sempurnakan Tuhan. Apa yang belum sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai setiap anak cucu mantu kami Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini semuanya
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak muda yang ada. Berkati anak-anak yang ada. Berkati setiap umat-Mu yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita mau lihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ke depan. Pengumuman di minggu keempat di bulan September 2024. Persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Berikut laporan keuangan dari tanggal 15 sampai 21 September. Selamat ulang tahun untuk Bapak Supriyono tanggal 23 dan Ibu Jokwa tanggal 25. Tuhan Yesus memberkati. Kesan gabungan Rabu tanggal 25 September di GKPB MDC Metro jam 6 sore. Mari kami undang seluruh jemaat yang belum terlibat kesan untuk bersama-sama bergabung di dalam kesan gabungan. Worship night dari hati yang terdalam untuk seluruh jemaat di hari Jumat jam 6 sore di GKPB MDC Metro. Mari kembali kami juga undang untuk seluruh jemaat untuk hadir dalam worship night. Kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman yang ada. Mari sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Pagi hari ini saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menari bersama-sama. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita juga mau mengasihi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari kita mau menari pagi hari ini untuk Tuhan kita. Pujian ini Kau dengan kasih Tuhan. Mari tunjuk kanan kirinya Bapak Ibu. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lebih lagi katakan.
Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan salah satu daripada kasih itu yang Kau nyatakan Tuhan terhadap anak-anak yang ada Tuhan di waktu itu. Dan hal ini juga kami boleh lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana kami bertanggung jawab terhadap anak-anak kami untuk mengasihi mereka dengan segenap hati kami. Demikian juga dengan apa yang telah Engkau berikan di dalam setiap kami. Itu adalah hal yang perlu kami pertanggungjawabkan Tuhan. Terima kasih atas anak-anak yang Kau berikan di dalam setiap kami, di mana setiap kami ya Tuhan boleh mendidik mereka, memberikan kasih di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, mengajarkan sesuatu yang positif di dalam hari-hari mereka Tuhan, dan terus membimbing mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terus sertai kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, biarkan kami Tuhan mengimpartasikan sesuatu yang baik buat setiap anak-anak kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Buat kami terus memahami, mengerti akan bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kasih-Mu terus nyata atas bangsa kami. Penyertaan-Mu nyata atas setiap para pemimpin kami. Di dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Engkau terus ya Tuhan menyertai para pemimpin kami. Juga Tuhan untuk kepemimpinan yang akan datang Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai mereka Tuhan. Di dalam setiap rencana rancangan yang boleh ya Tuhan disusun para pemimpin baru kami Tuhan, kami tahu itu semua ya Tuhan memajukan bangsa kami, membuat bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan ke depannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Metro, Engkau Allah yang baik ya Tuhan di dalam kota ini Tuhan. Terus sertai menutup bungkus kota ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kasih penyertaan-Mu terus nyata Tuhan atas kota kami. Kami juga berdoa untuk kepemimpinan yang akan datang Tuhan. Jikalau di bulan nanti akan ada pilkada Tuhan, Engkau Allah yang menentukan pemimpin yang terbaik atas kota ini, sehingga kota ini semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Berikan hikmat buat kami Tuhan untuk menjadi ya Tuhan orang-orang yang boleh menentukan pemimpin baru atas Kota Metro ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Kota Metro, biarkan damai sejahtera tetap ada terus di Kota Metro ini ya Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini terbaring di rumah sakit, untuk Bapak Apiang, Ibu Acin Tuhan, Bapak Dodi, Ibu Manurung Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupi setiap mereka ya Tuhan. Kau adalah penyembuh ajaib di dalam setiap mereka, tabib yang ajaib di dalam setiap mereka. Dan kami percaya melalui bilur-bilur darah-Mu Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mulai undur di dalam kehidupan rohani mereka. Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Roh Kudus bekerja di dalam hari-harinya sehingga mereka memiliki api yang baru, kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan meninggikan Engkau. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Berikan kekuatan tersendiri, kemampuan tersendiri, hikmat-Mu nyata di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang boleh dihadapi di dalam kehidupan jemaat-Mu, di mana setiap pergumulan itu membawa setiap jemaat-Mu untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, jemaat-Mu mengalami Engkau secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu terus menyertai setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas sepanjang minggu ini Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera selalu ada di dalam setiap kehidupan-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan keluarga-Mu dibuat harmonis, keluarga-Mu dibuat
penuh dengan anugerah yang daripadamu, dan setiap usaha pekerjaanmu dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga Injil dipermuliakan di dalam kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan.